Pagi di Badung terasa berbeda dari biasanya. Langit cerah seakan menahan sesuatu yang akan meledak di siang hari. Kader-kader muda berdatangan dengan wajah penuh harap. Spanduk merah putih terpasang di sepanjang jalan masuk aula. Kamera media sudah berjajar sejak matahari naik tinggi. Semua tahu ini bukan sekadar rapat rutin. Ada pernyataan besar yang akan mengguncang peta politik Bali. Di dalam aula, kursi tersusun rapi dengan hiasan kain endek di setiap sandaran. Aroma dupa tipis bercampur dengan bau pendingin ruangan. Para pengurus wilayah duduk berkelompok sambil berbisik pelan. Beberapa wajah terlihat tegang, lainnya menyimpan senyum penuh keyakinan. Mereka paham Bali bukan medan yang mudah disentuh. Setiap langkah akan selalu dibandingkan dengan sejarah panjang dominasi politik. Namun hari ini, mereka datang untuk menantang arus besar itu. Ketika Kaesang memasuki ruangan, tepuk tangan langsung bergemuruh. Ia melangkah tenang, namun matanya tampak fokus menyapu seluruh sudut aula. Tidak ada senyum lebar seperti biasanya. Wajahnya lebih menyerupai seorang petarung yang tahu risikonya. Para pengurus baru berdiri memberi hormat. Sorot kamera langsung menyorot ke arah panggung. Semua menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari mulutnya. Ia membuka pidato dengan suara yang tenang namun tegas. Ia menyebut Bali sebagai daerah penuh kehormatan dan kekuatan tradisi. Ia memuji kerja keras para kader yang memilih berjuang tanpa fasilitas besar. Lalu nadanya berubah menjadi lebih tajam. Ia berkata bahwa PSI tidak datang untuk menjadi penonton. Kalimat itu membuat suasana langsung mengeras. Beberapa kader menahan napas, menyadari arah pidato mulai berubah. Kaesang kemudian menyampaikan kalimat yang selama ini hanya dibisikkan di ruang rapat. PSI siap menantang dominasi kekuatan lama di Bali. Ia tidak menyebut nama partai, namun semua orang tahu maksudnya. Aula mendadak riuh oleh sorak yang tertahan lalu meledak. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum puas. Bagi sebagian kader, ini adalah pengakuan atas kerja panjang mereka. Bagi yang lain, ini adalah lonceng perang yang akhirnya dibunyikan. Di barisan belakang, beberapa tamu undangan saling bertukar pandang. Mereka tahu pernyataan itu akan menjadi berita nasional. Mereka juga tahu reaksi dari pihak lawan tak akan lembut. Bali bukan hanya soal kursi, tapi juga simbol kekuatan politik tradisional. Menantang di sini berarti menantang narasi lama. Ini bukan sekadar kontestasi, melainkan pembalikan peta pengaruh. Dan itu selalu mengundang perlawanan serius. Setelah pidato, acara pelantikan pengurus baru dimulai. Satu persatu nama dipanggil naik ke panggung. Wajah-wajah muda berdiri sejajar dengan tokoh senior daerah. Mereka mengucapkan sumpah dengan tangan mengepal penuh semangat. Di mata mereka terlihat campuran keberanian dan kecemasan. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat jalan ke depan. Namun tak satu pun mundur dari barisan. Kaesang menyalami mereka satu persatu. Ia menatap lama beberapa kader yang berasal dari desa terpencil. Ia berpesan agar mereka tidak silau pada sorotan media. Menurutnya, kemenangan lahir dari kerja senyap yang konsisten. Ia meminta mereka hadir di tengah warga, bukan hanya di baliho. Pesan itu terdengar sederhana, namun mengandung strategi besar. Bali harus disentuh lewat kepercayaan, bukan sekadar slogan. Di luar aula, kerumunan wartawan sudah menunggu. Pertanyaan datang bertubi-tubi begitu Kaesang melangkah keluar. Ia tidak menghindar, namun memilih menjawab dengan kalimat singkat. Ia menegaskan PSI ingin menjadi alternatif nyata bagi warga Bali. Ia menolak anggapan bahwa partainya hanya bergantung pada popularitas pusat. Menurutnya, politik daerah harus dipimpin oleh orang daerah. Jawaban itu langsung menyebar ke berbagai portal berita. Sore harinya, pernyataan itu sudah menjadi topik panas di media sosial. Ada yang memuji keberanian, ada pula yang menyindir terlalu percaya diri. Akun-akun politik mulai membedah peluang PSI di Bali. Sebagian menyebut ini hanya strategi pencitraan. Sebagian lagi melihat ada pergeseran pola pemilih muda. Perdebatan pun semakin meluas hingga ke grup-grup percakapan keluarga. Politik kembali masuk ke meja makan dan obrolan warung kopi. Di sebuah desa pesisir, sekelompok pemuda membicarakan pidato itu sambil menatap laut. Mereka mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan tetap. Mereka merasa janji lama tak lagi memberi harapan baru. Nama PSI mulai muncul dalam percakapan yang biasanya dingin terhadap politik. Bukan karena partainya, tetapi karena pesan keberanian yang terdengar berbeda. Mereka belum memilih, namun rasa ingin tahu mulai tumbuh.
Dan dalam politik, rasa ingin tahu adalah pintu pertama menuju perubahan. Namun di sisi lain kota, rapat mendadak digelar oleh tokoh-tokoh lama. Mereka membahas pernyataan Kaesang dengan wajah serius. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Mereka tahu PSI bukan ancaman besar hari ini, tetapi bisa menjadi masalah esok hari. Terlebih jika berhasil merebut simpati pemilih muda. Mereka mulai menyusun langkah balasan yang lebih terstruktur. Politik pun bergerak ke fase yang lebih tajam. Beberapa tokoh desa mulai menerima kunjungan dari berbagai pihak. Ada yang datang membawa program bantuan. Ada pula yang mengingatkan soal loyalitas lama. Suasana desa yang biasanya tenang mulai terasa penuh tekanan halus. Setiap pertemuan adat perlahan disusupi bisikan politik. Warga mulai menyadari bahwa pertarungan sudah dimulai lebih awal. Pilihan mereka kelak tak lagi sekadar mengikuti arus. Mereka harus menentukan sikap di tengah tarik-menarik kepentingan. Di markas kecil PSI Bali, para kader muda menggelar rapat hingga larut malam. Mereka memetakan desa yang akan dikunjungi lebih dulu. Mereka menyusun program sederhana namun langsung menyentuh kebutuhan warga. Fokus mereka bukan pada kampanye besar, tetapi pendampingan komunitas. Mereka sadar tidak bisa menandingi kekuatan dana lawan. Namun mereka yakin bisa menandingi dengan kehadiran nyata. Strategi ini menjadi fondasi gerakan mereka ke depan. Kaesang memantau laporan dari Jakarta tanpa banyak komentar. Ia tahu setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Ia tidak ingin memaksakan gaya nasional di tanah Bali. Ia memberi ruang bagi kader lokal menyusun pendekatan sesuai budaya. Keputusan ini membuat sebagian elit pusat heran. Namun baginya, kemenangan lokal harus lahir dari pemahaman lokal. Ia hanya ingin memastikan satu hal, mesin partai bergerak konsisten. Hari-hari berikutnya, aktivitas PSI di desa mulai terlihat. Pelatihan digital untuk pelaku UMKM digelar sederhana. Diskusi pemuda di Balai Banjar berlangsung tanpa atribut mencolok. Bantuan hukum kecil untuk warga mulai diperkenalkan. Semua dilakukan tanpa panggung besar. Beberapa warga mulai mengenali wajah-wajah kader yang rajin datang. Hubungan personal mulai terbentuk perlahan. Namun keberadaan mereka tidak selalu disambut hangat. Di beberapa tempat, pintu tertutup rapat. Ada pula yang menolak dengan alasan menjaga keharmonisan desa. Tekanan sosial menjadi ujian tersendiri bagi kader muda. Beberapa sempat goyah, namun mayoritas tetap bertahan. Mereka tahu perubahan selalu menghadapi penolakan awal, dan mereka memilih untuk tetap datang dengan cara santun. Media lokal mulai menangkap pergerakan ini. Liputan kecil mulai bermunculan di sudut halaman berita. Narasinya tidak lagi soal pidato, tetapi soal aktivitas lapangan. Publik mulai melihat PSI bukan hanya sebagai partai pusat. Perlahan citra itu mulai bergeser. Walau belum besar, dampaknya mulai terasa. Lawan politik pun mulai meningkatkan kewaspadaan. Di sisi lain, elit lama mulai memperkuat barisan. Konsolidasi struktural dipercepat hingga tingkat Banjar. Pertemuan internal digelar lebih sering dari biasanya. Mereka tidak ingin lengah terhadap pergerakan baru. Mereka sadar bahwa politik modern bergerak cepat melalui jaringan sosial. Pengaruh tradisional tak lagi cukup tanpa strategi baru. Pertarungan pun menjadi lebih kompleks. Beberapa tokoh masyarakat mencoba bersikap netral. Mereka ingin menjaga stabilitas desa dari konflik politik. Namun netralitas pun menjadi sikap yang sulit dipertahankan. Setiap langkah mulai dibaca sebagai keberpihakan. Tekanan datang dari berbagai arah. Masyarakat mulai belajar bahwa politik tak pernah benar-benar jauh dari kehidupan mereka. Dan tahun menuju 2029 terasa semakin dekat. Kaesang kembali ke Bali dalam kunjungan tertutup. Ia menemui tokoh adat dan pemuka komunitas tanpa liputan besar. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia ingin memahami kegelisahan yang jarang muncul di media. Pertemuan itu berjalan hangat namun penuh kehati-hatian. Tidak semua pihak langsung membuka diri. Namun dialog mulai terbangun perlahan. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari tantangan di Bali jauh lebih rumit dari yang terlihat. Ini bukan sekadar soal suara pemilih. Ini soal struktur sosial, budaya, dan rasa aman kolektif. Setiap perubahan dianggap berpotensi mengguncang keseimbangan. Maka strategi harus sangat berhati-hati. Satu langkah salah bisa menghapus kepercayaan yang baru tumbuh. Di markas PSI Pusat, Bali mulai dibahas sebagai proyek jangka panjang. Bukan target instan, melainkan investasi politik.
Beberapa daerah lain meniru pola kerja Bali. Pendekatan berbasis komunitas mulai diperluas. Partai mencoba keluar dari pola kampanye lama. Mereka sadar wajah politik Indonesia sedang berubah. Dan Bali menjadi salah satu laboratorium terpenting mereka. Sementara itu, pernyataan awal Kaesang masih terus dibicarakan. Banyak yang menilai itu terlalu berani. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai keberanian yang dibutuhkan. Dalam politik, keberanian sering menjadi magnet bagi perubahan. Kalimat di Badung itu telah menggeser dinamika. Tidak ada lagi zona nyaman bagi siapapun. Semua kini bergerak dengan kewaspadaan penuh. Malam di Bali kembali tenang, namun tensi politik tetap berdenyut. Di balik suara ombak dan gemerincing upacara adat, strategi terus dirancang. Para kader bekerja tanpa banyak sorotan. Para elit menghitung langkah dengan penuh kehati-hatian. Pertarungan belum terlihat di permukaan, namun telah hidup di balik layar. Dan semua pihak tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang. Beberapa warga mulai merasakan perubahan kecil di lingkungan mereka. Ada diskusi yang sebelumnya tak pernah terjadi. Ada program yang muncul tanpa banyak janji. Mereka belum sepenuhnya percaya, namun mulai memberi ruang. Rasa skeptis bercampur dengan harapan tipis. Itulah kondisi paling rawan sekaligus paling menentukan. Karena di sanalah pilihan politik mulai terbentuk. Di sudut lain pulau, baliho besar partai lama masih berdiri kokoh. Simbol kekuatan masa lalu tetap mendominasi jalan utama. Namun kini ia tak lagi berdiri sendirian dalam pikiran warga. Ada alternatif yang mulai diperbincangkan, meski masih kecil. Dan dalam politik, benih kecil bisa tumbuh cepat jika mendapat momen yang tepat. Semua pihak kini menunggu arah angin berikutnya. Kaesang menyadari dirinya telah melempar batu ke danau yang tenang. Riaknya menyebar ke berbagai arah, tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun ia tidak menyesalinya. Baginya, stagnasi jauh lebih berbahaya daripada kegagalan. Politik harus bergerak, atau ia akan ditinggalkan generasi baru. Dan Bali menjadi panggung ujian terbesar bagi gagasan itu. Di tengah semua ketegangan, kehidupan warga tetap berjalan. Upacara adat, pasar pagi, dan aktivitas wisata terus berputar. Politik menjadi latar yang perlahan menyusup ke percakapan sehari-hari. Tidak lagi tabu, tidak lagi jauh. Warga mulai sadar bahwa suara mereka sedang diperebutkan. Dan kesadaran itu adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Malam kembali menutup hari di Badung dengan langit penuh bintang. Aula tempat pidato itu kini kosong dan sunyi. Namun gema kalimat Kaesang masih terasa di banyak kepala. Ia telah menyalakan api kecil yang belum tentu padam. Api itu bisa menjadi cahaya, atau justru memicu konflik besar. Semua tergantung pada langkah-langkah berikutnya. Dan di titik inilah, babak pertama pertarungan dimulai. Belum ada kemenangan, belum ada kekalahan. Hanya strategi, keberanian, dan pertaruhan reputasi. Semua pihak ini bergerak dengan kesadaran penuh bahwa peta politik Bali sedang diuji. Tidak ada yang benar-benar aman. Dan perjalanan menuju 2029 baru saja membuka pintunya. Pagi setelah pidato besar itu, udara Bali terasa lebih berat dari biasanya. Aktivitas warga berjalan normal, namun percakapan politik mulai muncul di sela rutinitas. Kader PSI menyebar ke berbagai titik dengan rencana yang telah disusun rapi. Mereka tidak membawa spanduk besar atau pengeras suara. Mereka datang dengan proposal kegiatan dan senyum penuh kesabaran. Pendekatan ini sengaja dipilih agar tidak menimbulkan resistensi. Setiap pertemuan difokuskan pada kebutuhan nyata. Dari sinilah langkah panjang dimulai. Di sebuah desa pegunungan, pertemuan kecil digelar di rumah tokoh masyarakat. Para kader duduk lesehan tanpa atribut mencolok. Mereka membicarakan akses pasar bagi hasil tani. Warga awalnya mendengarkan dengan raut penuh curiga. Namun pembahasan teknis perlahan mencairkan suasana. Masalah pupuk, distribusi, dan harga menjadi topik utama. Politik tidak disebutkan sama sekali dalam jam pertama. Pendekatan serupa dilakukan di kawasan pesisir. Nelayan diajak berdiskusi soal asuransi dan alat tangkap. Kader PSI menghadirkan relawan hukum yang memberi penjelasan singkat. Warga merasa mendapat manfaat langsung dari pertemuan itu. Tidak ada janji kursi, tidak ada slogan bombastis. Yang ada hanya solusi kecil yang terasa nyata. Dari sinilah kepercayaan mulai tumbuh perlahan. Sementara itu, pergerakan ini mulai terendus oleh struktur partai lama. Laporan masuk dari berbagai kecamatan.
Beberapa tokoh mulai mempertanyakan perubahan sikap warga. Mereka menyadari ada pemain baru yang bekerja dengan metode berbeda. Rapat internal digelar hampir setiap malam. Strategi lama dianggap tak lagi cukup. Mereka mulai merancang pendekatan yang lebih agresif. Kunjungan elit pusat ke Bali pun meningkat. Pertemuan tertutup dilakukan di villa-villa pinggir pantai. Pembahasan bukan lagi soal kemenangan telak, melainkan bagaimana mempertahankan wilayah. Para penasihat politik mulai memetakan titik rawan. Desa dengan populasi pemilih muda menjadi perhatian utama. Mereka paham generasi baru lebih sulit dikendalikan lewat simbol lama. Medan pertempuran pun berubah bentuk. Di sisi lain, kader PSI mulai merasakan tekanan sosial. Ada yang tiba-tiba dibatalkan izin kegiatannya. Ada pula yang disindir dalam forum adat. Beberapa bahkan mendapat peringatan agar tidak terlalu aktif. Situasi ini menguji mental para relawan muda. Sebagian sempat goyah, namun dukungan internal membuat mereka bertahan. Mereka sadar risiko memang bagian dari pilihan ini. Kaesang menerima laporan tersebut dengan wajah serius. Ia tidak ingin konflik terbuka meledak terlalu cepat. Ia meminta kader tetap fokus pada kegiatan sosial. Menurutnya, konsistensi akan mengalahkan intimidasi. Ia juga mengingatkan agar tidak terpancing provokasi. Kesalahan kecil bisa menjadi senjata lawan. Maka kedisiplinan menjadi kunci utama. Di beberapa desa, warga mulai membandingkan pendekatan dua kubu. Yang satu datang dengan proyek besar, yang lain hadir dengan pendampingan rutin. Pilihan pun menjadi bahan diskusi hangat di rumah tangga. Orang tua mengingat masa lalu, anak muda memikirkan masa depan. Perbedaan sudut pandang mulai muncul di meja makan. Politik masuk ke ruang privat dengan cara yang tak terhindarkan. Dan perbedaan itu makin tajam. Media lokal ikut memanaskan situasi dengan liputan intens. Setiap kegiatan PSI langsung menjadi berita kecil. Begitu pula setiap konsolidasi partai lama disorot tajam. Publik mulai melihat pertarungan terbuka meski belum resmi kampanye. Narasi perubahan dan stabilitas saling beradu di pemberitaan. Komentar netizen semakin liar. Polarisasi perlahan terbentuk tanpa disadari. Di internal PSI, diskusi mulai berkembang ke arah strategi jangka panjang. Mereka menyadari tidak cukup hanya dengan kegiatan sosial. Mereka mulai menyusun narasi politik yang lebih kuat. Pesan tentang keberlanjutan ekonomi lokal mulai digaungkan. Isu lapangan kerja dan akses pendidikan ikut dimasukkan. Semua diramu agar relevan dengan kondisi Bali. Pendekatan ini membuat mesin partai bekerja lebih sistematis. Di sisi berlawanan, elit lama mulai memanggil tokoh adat dan komunitas strategis. Hubungan personal yang dibangun puluhan tahun kembali diaktifkan. Janji program besar kembali disiapkan. Konsolidasi struktur hingga tingkat Banjar diperkuat. Mereka tidak ingin kecolongan di basis tradisional. Pertahanan pun berubah menjadi serangan halus. Beberapa tokoh masyarakat mencoba menenangkan suasana. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga harmoni. Namun realitas politik membuat upaya itu sulit berjalan. Setiap kubu merasa langkahnya paling benar. Persaingan berubah menjadi adu pengaruh yang intens. Warga berada di tengah pusaran kepentingan. Dan tekanan psikologis mulai terasa. Di tengah situasi itu, sebuah survei internal PSI bocor ke publik. Angkanya belum besar, namun menunjukkan tren positif. Kabar itu langsung menjadi bahan diskusi nasional. Pendukung PSI menganggap ini sinyal kuat. Lawan politik justru melihatnya sebagai peringatan dini. Respons cepat pun dilakukan untuk menutup celah. Peta politik Bali mulai berubah cepat. Kaesang memilih tidak menanggapi survei secara terbuka. Ia khawatir euforia akan melemahkan fokus kader. Ia menekankan bahwa angka hanyalah alat ukur sementara. Menurutnya, kepercayaan warga jauh lebih penting. Ia terus mendorong kerja lapangan daripada perayaan data. Sikap ini membuat kader tetap membumi. Mesin partai pun terus bergerak tanpa henti. Di lapangan, konflik kecil mulai muncul antar pendukung. Spanduk dicabut, baliho dirusak, sindiran dilontarkan di acara komunitas. Aparat desa berusaha meredam ketegangan. Namun api kecil terus muncul di berbagai titik. Ketegangan politik mulai merambat ke hubungan sosial. Inilah fase paling rawan dalam kontestasi. Semua pihak sadar garis batas semakin tipis. Beberapa kader PSI mulai dilirik media nasional. Profil mereka diangkat sebagai simbol politik generasi baru. Hal ini memberi semangat, namun juga membuka risiko baru. Popularitas bisa menjadi pedang bermata dua.
Lawan mulai mencari celah kesalahan pribadi. Setiap unggahan media sosial kini dipantau ketat. Kehati-hatian menjadi keharusan. Partai lama tidak tinggal diam melihat narasi generasi muda menguat. Mereka mulai mengangkat tokoh muda internal ke permukaan. Kampanye bergeser dari nostalgia ke citra pembaruan. Wajah lama dibungkus dengan pesan baru. Pertarungan citra pun semakin kompleks. Publik mulai kesulitan membedakan siapa benar-benar membawa perubahan. Politik pun berubah menjadi permainan persepsi. Di desa yang sebelumnya netral, mulai muncul pembelahan halus. Undangan acara kini mempertimbangkan afiliasi politik. Diskusi adat mulai diwarnai perdebatan kepentingan. Hubungan pertemanan diuji oleh perbedaan pilihan. Situasi ini membuat sebagian warga lelah. Namun arus politik terlalu kuat untuk dihindari. Semua terseret dalam dinamika besar. Kaesang kembali datang secara diam-diam ke beberapa wilayah. Ia bertemu kader yang mengalami tekanan. Ia mendengar langsung cerita tentang intimidasi sosial. Ia memberi dukungan moral dan menegaskan pentingnya menjaga etika. Menurutnya, kemenangan tanpa martabat tidak berarti apa-apa. Pesan itu menenangkan banyak relawan. Semangat mereka kembali menguat. Di waktu yang sama, elit pusat dari kubu lawan meningkatkan intensitas kunjungan. Mereka membawa pesan stabilitas dan kesinambungan. Mereka menekankan risiko jika perubahan terlalu drastis. Narasi ketakutan mulai diselipkan dalam pidato. Warga kembali dihadapkan pada pilihan sulit. Antara harapan baru atau rasa aman lama. Beberapa tokoh agama mulai ikut bersuara. Mereka mengajak umat menjaga persatuan. Namun pesan itu sering diseret ke arah kepentingan politik. Tafsir atas ajakan moral pun berbeda di tiap kelompok. Agama, adat, dan politik bertemu dalam ruang yang sensitif. Setiap kata kini memiliki dampak luas. Kesalahan kecil bisa memicu konflik besar. Di tengah ketegangan, program-program sosial PSI mulai menunjukkan hasil. Beberapa UMKM berhasil menembus pasar digital. Pelatihan kerja menghasilkan penempatan tenaga lokal. Kisah sukses kecil ini menyebar dari mulut ke mulut. Warga mulai melihat bukti nyata, bukan sekadar janji. Kepercayaan pun bertambah meski perlahan. Dampaknya mulai terasa di beberapa kantong pemilih. Namun keberhasilan itu justru meningkatkan tekanan. Lawan politik mulai menuding adanya agenda tersembunyi. Isu pendanaan dan motif politik mulai diangkat. Tuduhan disebar lewat pesan berantai dan media alternatif. Klarifikasi pun harus dilakukan terus-menerus. Energi kader terkuras untuk meredam isu. Pertarungan kini tidak hanya di lapangan, tetapi juga di dunia maya. PSI lalu membentuk tim khusus untuk menangani informasi publik. Mereka memantau isu yang berkembang setiap jam. Respons cepat menjadi strategi utama. Narasi positif disebarkan melalui konten komunitas. Mereka berusaha mengimbangi serangan digital yang masif. Dunia maya berubah menjadi medan tempur baru. Dan perang opini berlangsung tanpa jeda. Di kubu lama, strategi serangan balik semakin terkoordinasi. Relawan digital mulai aktif menyebar kontra narasi. Setiap langkah PSI langsung dibantah dengan sudut pandang berbeda. Publik dibanjiri informasi yang saling bertolak belakang. Kebingungan mulai muncul di kalangan pemilih. Keputusan pun semakin sulit diambil. Politik modern berubah menjadi pertarungan persepsi cepat. Di desa-desa terpencil, informasi digital tidak selalu sampai jelas. Namun cerita dari mulut ke mulut tetap bekerja kuat. Tokoh lokal menjadi penentu arah opini. Karena itu kedua kubu berlomba mendekati mereka. Pertemuan informal menjadi sangat strategis. Keputusan satu tokoh bisa memengaruhi ratusan suara. Medan politik kembali ke akar sosial. Kaesang memahami pentingnya peran tokoh lokal. Ia mendorong kader membangun hubungan jangka panjang. Tidak sekadar datang saat butuh dukungan. Pendekatan personal menjadi prioritas utama. Ini membutuhkan kesabaran ekstra, namun hasilnya lebih bertahan lama. Strategi ini dianggap lambat, tetapi stabil. Menjelang akhir tahun, suhu politik terus meningkat. Acara-acara publik mulai terasa syarat kepentingan. Spanduk dan baliho semakin memenuhi ruang kota. Desa-desa tidak lagi steril dari simbol partai. Semua pihak mempercepat langkah. Tidak ada yang ingin tertinggal momentum. Pertarungan semakin mendekati fase terbuka. Di tengah hiruk-pikuk itu, warga mulai menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka ingin komitmen yang bisa diukur. Debat publik mulai digelar oleh komunitas independen. Kandidat dan partai dipaksa menjawab pertanyaan tajam.
Transparansi menjadi tuntutan utama. Ini memberi keuntungan bagi mereka yang punya kerja nyata. Politik mulai diuji secara terbuka. PSI melihat ini sebagai peluang besar. Mereka menyiapkan kader dengan data lapangan. Cerita keberhasilan kecil dijadikan bukti konkret. Pendekatan rasional dikombinasikan dengan empati sosial. Pesan mereka semakin terstruktur. Dukungan pun mulai terlihat lebih jelas di beberapa wilayah. Namun perjuangan masih jauh dari selesai. Kubu lama juga menyiapkan kandidat terbaik mereka. Figur populer mulai dimunculkan sebagai wajah perubahan internal. Kampanye citra diperkuat dengan program besar. Mereka tidak ingin kehilangan simpati generasi muda. Persaingan menjadi semakin seimbang. Tidak ada lagi dominasi mutlak seperti masa lalu. Peta politik Bali mulai benar-benar cair. Ketegangan mencapai titik baru ketika isu besar tiba-tiba mencuat. Sebuah kebijakan pusat dikaitkan dengan kepentingan politik lokal. Dua kubu saling melempar tuduhan keterlibatan. Media nasional ikut membesar-besarkan konflik. Bali kembali menjadi sorotan utama. Situasi menjadi semakin panas dan sensitif. Semua pihak harus berhitung ekstra hati-hati. Kaesang memilih sikap moderat di tengah badai isu. Ia menolak ikut saling serang secara terbuka. Fokusnya tetap pada agenda lokal. Sikap ini mendapat pujian dari sebagian pengamat. Namun ada juga yang menilai terlalu lunak. Kritik datang dari dalam dan luar partai. Ia harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan ketenangan. Di lapangan, kader tetap bekerja meski tekanan meningkat. Mereka tahu hasil tidak datang dalam semalam. Hubungan yang telah dibangun menjadi modal utama. Warga yang sudah merasakan manfaat mulai membela secara alami. Ini menjadi perlindungan sosial yang tak ternilai. Kepercayaan berubah menjadi perisai politik. Dan itulah yang membuat pergerakan tetap bertahan. Menjelang akhir babak ini, semua pihak menyadari satu hal penting. Pertarungan di Bali tidak lagi bisa diprediksi dengan mudah. Kekuatan lama masih kokoh, namun retakannya mulai terlihat. Kekuatan baru belum dominan, tetapi terus menguat. Pertarungan sesungguhnya masih di depan mata. Dan setiap langkah kini menentukan arah sejarah politik pulau itu. Malam kembali menutup hari dengan suasana penuh kecemasan. Di balik tenangnya angin pantai, strategi terus diputar di banyak ruangan. Tidak ada yang tidur dengan perasaan benar-benar aman. Semua sadar bahwa badai besar belum datang. Babak berikutnya akan jauh lebih keras. Dan Bali bersiap menjadi pusat pertarungan nasional menuju 2029. Pagi itu, suasana Bali terasa tegang seperti sebelum hujan besar turun. Media nasional kembali menyorot dinamika politik pulau ini. Setiap langkah kader kini dipantau dengan sorotan tajam. Kesalahan kecil bisa berubah menjadi badai pemberitaan. Tekanan psikologis meningkat di semua lini. Tidak ada lagi ruang untuk bergerak tanpa perhitungan. Pertarungan memasuki fase terbuka. Debat publik mulai sering digelar di berbagai daerah. Forum warga dipenuhi pertanyaan kritis tentang masa depan ekonomi lokal. Perwakilan PSI hadir dengan data lapangan dan cerita komunitas. Kubu lawan datang membawa janji kesinambungan dan pengalaman panjang. Suasana diskusi sering memanas namun tetap terkendali. Warga mulai melihat perbedaan gaya kepemimpinan yang kontras. Pilihan pun terasa semakin nyata. Di internal PSI, konsolidasi diperketat hingga tingkat paling bawah. Setiap relawan mendapat wilayah tugas yang jelas. Komunikasi dilakukan hampir tanpa jeda melalui jaringan tertutup. Semua diarahkan pada satu tujuan besar. Disiplin menjadi aturan utama, bukan sekadar slogan. Kesalahan sekecil apapun langsung dievaluasi. Mesin partai bekerja seperti roda yang tak boleh macet. Di sisi lain, kekuatan lama mulai memaksimalkan jaringan struktural yang telah lama tertanam. Kepala komunitas dan pemuka adat kembali dirangkul intensif. Acara sosial berskala besar mulai digelar rutin. Simbol loyalitas masa lalu kembali diangkat ke permukaan. Nostalgia dijadikan alat untuk mempertahankan dukungan. Strategi ini masih efektif di banyak tempat. Pertahanan berubah menjadi serangan halus yang sistematis. Isu identitas mulai dimanfaatkan oleh sebagian pihak. Ada upaya menggiring opini bahwa perubahan membawa risiko terhadap keharmonisan. Narasi itu menyebar melalui percakapan informal dan pesan daring. PSI segera merespons dengan pendekatan dialog lintas komunitas. Mereka menegaskan bahwa tradisi tidak pernah menjadi target perubahan. Yang ingin diperbaiki adalah kesempatan ekonomi dan ruang generasi muda.
Pesan ini terus diulang dalam setiap pertemuan. Kaesang kembali tampil di ruang publik dengan pernyataan yang lebih tegas. Ia menolak anggapan bahwa tantangan di Bali adalah bentuk arogansi. Menurutnya, kontestasi adalah inti dari demokrasi yang sehat. Ia meminta semua pihak bertanding secara adil tanpa intimidasi. Ucapannya langsung memantik reaksi keras dari sejumlah elit. Perdebatan nasional pun ikut memanas. Bali semakin menjadi pusat perhatian politik nasional. Dukungan tokoh nasional mulai bermunculan ke masing-masing kubu. Beberapa figur publik terang-terangan memberi restu politik. Kehadiran mereka menambah bobot pertarungan. Warga semakin sadar bahwa apa yang terjadi di Bali berdampak luas. Pertarungan lokal berubah menjadi simbol pertarungan arah nasional. Setiap keputusan di desa kini terasa bergaung ke pusat. Tekanan sosial pun ikut meningkat. Di lapangan, relawan mulai menghadapi kelelahan fisik dan mental. Aktivitas tanpa henti menguras energi dan emosi. Namun semangat bertahan karena keyakinan pada tujuan besar. Beberapa memilih cuti dari pekerjaan demi kegiatan sosial. Pengorbanan ini memperkuat ikatan antar anggota. Solidaritas tumbuh dari kesulitan bersama. Ini menjadi kekuatan yang sulit dibeli oleh logistik semata. Sementara itu, kubu lama mengerahkan tim profesional untuk kampanye digital. Produksi konten meningkat drastis dengan narasi stabilitas dan keberlanjutan. Setiap isu negatif terhadap PSI langsung diperbesar. Perang opini berlangsung cepat dan tanpa jeda. Publik dibanjiri informasi yang saling bertabrakan. Klarifikasi sering tertinggal dari kecepatan rumor. Dunia maya menjadi medan tempur tanpa aturan jelas. PSI pun meningkatkan kemampuan komunikasi digital. Relawan muda dengan latar teknologi mengambil peran penting. Mereka memproduksi konten edukatif berbasis data lokal. Cerita warga dijadikan wajah kampanye yang lebih personal. Pendekatan ini mulai menarik simpati pengguna media sosial. Percakapan daring mulai lebih seimbang. Dominasi narasi tidak lagi satu arah. Ketegangan memuncak ketika terjadi insiden di salah satu acara komunitas. Perdebatan antar kelompok hampir berubah menjadi bentrokan fisik. Aparat segera turun tangan untuk meredam situasi. Kejadian itu langsung menjadi headline besar. Semua pihak dipaksa menahan diri agar konflik tidak meluas. Pernyataan damai disampaikan dari berbagai tokoh. Namun bekas ketegangan tetap membekas di masyarakat. Peristiwa itu menjadi titik balik pendekatan kampanye. Semua kubu mulai lebih berhati-hati dalam mengatur kegiatan. Dialog diperbanyak, provokasi ditekan. Namun di balik layar, persaingan justru makin intens. Strategi disusun dengan tingkat kerahasiaan lebih tinggi. Informasi bocor dianggap sebagai kegagalan serius. Politik bergerak ke level yang lebih taktis. Kaesang menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh koordinator wilayah. Ia menekankan pentingnya menjaga emosi. Di lapangan, menurutnya, kemenangan tanpa stabilitas sosial akan menjadi beban. Ia meminta kader menjadi penyejuk, bukan pemicu konflik. Pesan ini disampaikan dengan nada serius. Banyak yang tersentuh oleh pendekatan tersebut. Kesadaran kolektif pun diperkuat. Di desa-desa, warga mulai menyadari kekuatan mereka sebagai penentu. Kandidat dan partai semakin sering datang meminta masukan. Posisi tawar masyarakat meningkat secara signifikan. Beberapa komunitas bahkan menyusun kontrak politik sederhana. Mereka menuntut komitmen tertulis atas program tertentu. Politik mulai bergeser dari sekadar janji ke arah kesepakatan. Ini menjadi perubahan penting dalam budaya politik lokal. Kubu lama berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan baru ini. Mereka mulai membuka ruang dialog lebih luas. Beberapa tokoh lama tampil lebih terbuka terhadap kritik. Langkah ini mendapat sambutan beragam. Ada yang melihatnya sebagai niat baik, ada pula yang menganggap sekadar strategi. Publik semakin kritis menilai setiap gestur. Tidak ada lagi penerimaan tanpa pertanyaan. PSI memanfaatkan momentum ini untuk menampilkan rencana kebijakan lebih rinci. Program desa berbasis ekonomi kreatif dipaparkan secara teknis. Skema pendampingan jangka panjang dijelaskan dengan detail. Kader dilatih menjawab pertanyaan teknis warga. Kampanye berubah menjadi diskusi kebijakan nyata. Ini meningkatkan kualitas percakapan publik. Politik terasa lebih substantif dari sebelumnya. Namun tekanan politik pusat terus mengalir ke daerah. Isu nasional kerap diseret ke arena lokal. Warga dipaksa menilai persoalan yang sebenarnya jauh dari kehidupan mereka. Kebingungan mulai muncul di sebagian pemilih. Fokus lokal terancam teralihkan oleh konflik nasional.
PSI mencoba menarik kembali perhatian ke isu daerah. Mereka menegaskan bahwa pilihan seharusnya berbasis kebutuhan setempat. Di sisi berlawanan, elit nasional memanfaatkan momen ini untuk memperkuat pengaruh. Kunjungan politik besar digelar dengan liputan luas. Acara megah menarik perhatian publik dan media. Pesan stabilitas nasional disampaikan berulang kali. Warga kembali dihadapkan pada dilema antara pusat dan lokal. Pertarungan kepentingan semakin kompleks. Bali berada di tengah pusaran besar. Ketika jadwal kampanye resmi semakin dekat, suhu politik mencapai titik baru. Spanduk dan iklan politik memenuhi ruang publik. Wajah-wajah kandidat mulai mendominasi jalan utama. Desa yang dulu sepi kini ramai oleh kegiatan politik. Warga mulai merasa jenuh dengan intensitas yang tinggi. Namun pilihan tetap harus diambil. Tekanan psikologis terasa di banyak keluarga. PSI memperketat pesan kampanye agar tetap fokus pada solusi nyata. Mereka menghindari serangan personal terhadap lawan. Narasi diarahkan pada perbandingan program dan visi. Pendekatan ini membuat kampanye terasa lebih tenang. Meski begitu, serangan dari pihak lain tetap datang bertubi-tubi. Mereka harus terus menjaga keseimbangan emosi. Disiplin menjadi senjata utama. Kubu lama mulai memainkan strategi kejutan dengan mengumumkan kandidat populer. Figur ini memiliki rekam jejak kuat di tingkat lokal. Pengumuman itu mengguncang peta dukungan di beberapa wilayah. PSI segera menyesuaikan strategi menghadapi perubahan itu. Analisis lapangan dilakukan cepat. Fokus diarahkan pada daerah yang masih terbuka. Pertarungan kembali berubah arah. Di tengah dinamika cepat, relawan PSI tetap mengandalkan hubungan personal yang telah dibangun. Mereka kembali mendatangi warga satu persatu. Percakapan kecil menjadi sarana meyakinkan pemilih. Pendekatan ini melelahkan namun efektif. Keputusan banyak orang dipengaruhi oleh rasa percaya. Politik kembali ke relasi antar individu. Itulah kekuatan yang terus mereka rawat. Media nasional semakin intens meliput perkembangan di Bali. Debat politik lokal kini menjadi konsumsi publik luas. Pengamat mulai menyebut Bali sebagai barometer politik baru. Narasi tentang bangkitnya kekuatan alternatif semakin sering muncul. PSI disebut sebagai simbol pergeseran generasi. Kubu lama diposisikan sebagai benteng terakhir tradisi politik. Pertarungan simbolik semakin menguat. Tekanan terhadap Kaesang pun meningkat secara pribadi. Setiap pernyataannya dianalisis dengan tajam. Kesalahan ucap bisa berakibat besar terhadap citra partai. Ia memilih lebih selektif tampil di media. Fokusnya kembali pada koordinasi internal. Ia tahu keputusan strategis kini jauh lebih penting daripada popularitas. Kepemimpinan diuji di fase paling sulit. Malam-malam panjang diisi dengan rapat strategi hingga dini hari. Peta wilayah terus diperbarui berdasarkan laporan lapangan. Keputusan harus diambil cepat dalam situasi yang berubah. Setiap hari membawa tantangan baru. Tidak ada waktu untuk berpuas diri. Politik menjadi permainan stamina dan konsistensi. Mereka yang lengah akan tertinggal. Di desa-desa, warga mulai membicarakan hari pemungutan suara. Persiapan mental pun dilakukan secara tidak sadar. Banyak yang masih bimbang hingga detik terakhir. Diskusi keluarga menjadi penentu akhir pilihan. Tekanan sosial dan harapan pribadi saling bertabrakan. Ini menjadi fase paling menentukan dalam proses demokrasi. Pilihan tidak lagi sekadar rasional, tetapi juga emosional. Beberapa tokoh netral mencoba menjadi penengah dengan menyerukan pemilu damai. Pesan itu disebarkan melalui berbagai forum komunitas. Semua pihak menyambut baik di depan publik. Namun di balik layar, persaingan tetap tajam. Setiap suara dihitung sebagai aset strategis. Politik tetap bergerak dengan logika kompetisi. Ideal dan realitas berjalan beriringan. Menjelang masa tenang, suasana justru semakin intens. Aktivitas kampanye berganti dengan konsolidasi diam-diam. Pesan pribadi dikirim melalui jaringan sosial. Kunjungan informal meningkat tanpa atribut partai. Semua berusaha memaksimalkan sisa waktu. Setiap detik terasa sangat berharga. Pertarungan mencapai fase paling sunyi sekaligus paling krusial. Kaesang mengumpulkan tim inti dalam pertemuan terakhir sebelum masa tenang. Ia mengingatkan bahwa apapun hasilnya harus diterima dengan kepala tegak. Menurutnya, keberanian menantang dominasi sudah menjadi kemenangan moral. Namun ia juga menegaskan bahwa mereka telah bekerja terlalu keras untuk menyerah. Semangat itu menyebar ke seluruh struktur. Tekad kolektif menjadi energi terakhir.
Malam terakhir sebelum pemungutan suara terasa sunyi namun penuh ketegangan. Di banyak rumah, orang merenungkan pilihan mereka. Di markas partai, lampu tetap menyala hingga larut. Doa dan strategi berjalan bersamaan dalam pikiran banyak orang. Tidak ada yang bisa memastikan hasil. Ketidakpastian menjadi kenyataan yang harus diterima. Politik akhirnya bertemu takdir, dan disinilah babak penentuan akan segera dimulai. Semua kerja keras akan diuji oleh suara rakyat. Dominasi lama atau gelombang baru akan ditentukan oleh bilik suara. Bali berdiri di persimpangan sejarah politiknya. Tidak ada lagi ruang untuk retorika kosong. Jawaban akan datang melalui hasil nyata. Bab berikutnya akan menjadi puncak dari seluruh pertarungan